Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Fanwasil ma'akum ayyuhal ikhwan daras fajar fi kitab Salalimul Fudala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi fid darain amin radhiyallahu ankum ila anqal. Wasaniyatu ila hina. Nah, wasaniyatu yang kedua dari wazifatani ya, dari dua tugas atau dua kewajiban jika idharun nafsil amal, jika kita ingin menampakkan amal itu sendiri, maka kita harus an yurokiba qalbahu, yurokiba dia mengawasi qalbahu akan hatinya, fa innahu karena sesungguhnya rubbama terkadang yakunu adanya fihi di dalam hatinya hubbur riya'i al khafi, hubbur riya suka riya ya, suka riya al khafi yang samar. Jadi yang kedua dari kewajiban ya, jika kita ingin menampakkan amal itu sendiri, yakni harus mengawasi hati kita ya. Kenapa? Karena terkadang ya dalam hati itu terdapat rasa suka terhadap riya yang samar gitu. Fayaduhu lalu mengajaknya ilal idhari kepada menampakkan ibadah, menampakkan amal itu. Jadi fayaduhu maka mengajak hubbur riya itu ya, suka terhadap riya itu ilal idhar kepada menampakkan. Wa innama hanya saja syahwatuhu at-tajammulu ya. Syahwatnya at-tajammulu ya, yang memperindah bil amali dengan amal, wa huwa la yash'uru dan dia tidak merasakannya, fayahlika lalu ia menghancurkan amalnya itu. Jadi sungguhnya hawa nafsunya itu ya, yang mengajak memperindah amal ibadah dan ia tidak merasakan, ini tidak menyadari lalu ia menghancurkan ibadahnya. Nah, jadi intinya apa? Kita harus mengawasi hati kita ya, menjaga hati kita, ngontrol hati kita. Jangan sampai ketika kita menampakkan amal kita ya, ini hati-hati terhadap ada riya yang samar itu. Kalau riya kan samar, tersembunyi banget itu. Akhirnya dia ngajak kepada untuk menampakkan amal tersebut. Hati-hati ya. Wah, ini kalau saya nampakkan amal nih ada riyanya apa tidak ini, kayak gitu. Nah, kalau yang kemarin tugas yang pertama itu kewajibannya. Nah, kita bisa menampakkan amal itu tapi dengan syarat agar dicontoh amal kita ini ya, menjadi contoh. Jadi suri tauladan ini. Kita menampakkan amal supaya agar orang lain mencontoh kita, keluarga kita atau tetangga kita atau warga sekitar kita kayak gitu ya. Ini syaratnya itu. Jadi yang pertama, yang kedua itu. 6. Wasanihima
Yang kedua apa nih? Kedua lagi nih. Ini kan wawa kismani itu. Ya, idhar itu ada dua. Ya, idhar itu ada dua. Yang pertama idharu nafsil amal, menampakkan amal itu sendiri. Nah, yang kedua ini apa? An yatahaddasa, dia menceritakan bima fa'alahu, dengan apa yang dia lakukannya ba'dal farogi, setelah selesai. Jadi dia menceritakan amalnya ini ya setelah selesai melakukan amalnya. Kalau yang pertama tadi itu apa? Dia menampakkan amal itu sendiri ya, sedang terjadi, sedang melakukan ya, sedang beramal. Nah, ini dia tampakkan. Kalau ini amalnya dilakukan misalnya tadi malam atau kemarin, kemudian diceritakan. Nah, apa hukumnya ini? Wa hukmu idharul amal nafsihi ya. Hukumnya hukum izharul amal nafsihi ini, ketentuan hukumnya ini. Nah, hukum izhar al amali nafsihi sama seperti menampakkan amal itu sendiri, sama seperti yang pertama ya. Sama hukumnya itu ya, kewajibannya juga harus sama seperti itu. Wal khotoru ya, tapi apa? Wal khotoru yang kekhawatiran ya, kekhawatiran fi hada, dalam ini ya, yang kedua ini asyaddu, lebih berat ya, lebih berat ini, lebih keras ya hukumannya ini. Lianna, kenapa? Lianna mu'natan nutki khafifatun alal lisani, karena mu'natul nutki, biaya ucapan ya, biaya ucapan, khafifatun itu ringan, alal lisan, di atas lisan. Karena dalam bercerita itu kan lebih apa, ringan ini ya, biaya atau beban ucapan itu apa, sangat ringan bagi lidah ini. Waqut tajri, dan sungguh, dan terkadang ya, dan terkadang mengalir fil hikayati, dalam hikayah, dalam ceritanya ya, ziyadatun wa mubalagotun, ada tambahan dan mubalagoh, berlebihan. Kadang orang itu kan bercerita suka ada bonusnya ya, ada tambahan, ada apalagi itu mubalagoh, berlebihan. Nah, cerita wah saya tadi malam itu qiyamul lail sampai berapa rakaat itu, padahal cuma 2 rakaat ya, kan mubalagoh itu. Wah, cuma berapa rakaat? Ya 2 rakaat maksudnya ya. Agak jujur itu ya. Kalau nggak jujur, oh iya saya tadi malam itu ya sampai 10 rakaat ya, padahal cuma 2 rakaat aja ya. Kan mubalaghah, berlebihan juga, ditambahin. Kalau bercerita kan kayak gitu orang itu ya. Wah, saya begini-begini kemarin kayak gitu, ditambah-tambahin. Nah, walin nafsi, dan bagi nafsu, ladzatun azimatun, ada kelezatan azimatun, yang besar, fi idhari da'awa, dalam memperlihatkan ad-da'awi ya, pengakuan diri ya. Jadi nafsu ini ya senang ini kalau apa, memperlihatkan amal, memperlihatkan perbuatan, karena apa, ada kelezatan yang besar di situ, merasa enak. Ente juga kan kadang pengen memperlihatkan kayak gitu, nafsu ini cocok itu, sesuai ya, senang nafsu itu kayak gitu, ada kelezatan yang besar di situ dalam apa, memperlihatkan pengakuan diri, saya pengen diaku kayak gitu. Memang nafsu kayak gitu ya, nafsu ya jelek, memang nafsu tuh condongnya ke arah jelek terus. Kalau ke arah jelek ya cocok gitu. Pokoknya sesuatu yang jelek-jelek itu apa, akan disukai nafsu. Nafsu ini merasa lezat ya. Ini idharul amal juga apa, nafsu ini merasa lezat di situ karena apa, perbuatan jelek di situ. Nah, kita enak kadang menampakkan amal, pengen dilihat. Kalau nggak ada orang, ibadahnya jadi males ya. Kalau nggak ada orang, ngajinya biasa. Kalau ada orang, wah, ngajinya dibagusin ya gitu.
Karena apa? Itu ada ladzatun azimatun. Nah, illa anna hadza, ya, hanya saja ini, ya, illa anna hanya saja hadza ini, ya, yang kedua ini ahwanu, lebih rendah, ya, lebih rendah, ya, lebih rendah, li'annahu, karena apa? Lau tatorroko, kalau menembus apa, liya fa'ilah di belakang, ya, ilaihi kepadanya, apa arya urya, lam yu'assir, tidak memberikan bekas, fi ifsadil ibadati, dalam kerusakan ibadah al-madiyah yang lalu, ba'dal farogi, setelah selesai, minha, dari ibadah itu. Jadi hanya saja ini lebih rendah ini resikonya, ya. Karena sesungguhnya jika riya itu apa? Menembus, ya, dia tidak memberikan asar, tidak memberikan besar apa bekas pada kerusakan ibadah yang lalu, nggak akan terlalu apa beresiko gitu. Ya, cuma dosa tetap dosa, ya. Riya itu tetap dosa. Nah, wala tadhar, dan jangan kamu tampakkan, linnasi, kepada manusia, al ma'asiya, akan maksiat-maksiat, liyun kiruka, agar mereka mengingkarimu, ya. Jadi terus bagaimana ini, kita nggak boleh menampakkan amal, terus kita tampakkan aja kejelekan, keburukan, kemaksiatan, nih jangan juga, ya. Jangan nampakkan kemaksiatan ke orang-orang supaya orang mengingkari kita, dia tidak percaya akhirnya kepada kita, ya. Karena apa? Ini apa artinya? Karena sebab, ya. Karena atau sebab, waroda, telah datang, fil khobari, dalam khobar, dalam hadis. Khobar itu aqwalun nabi, ya, perkataan sabdanya Nabi gitu. Anna, bahwasanya, man satarallahu, siapa saja yang Allah tutup, ya. Man sataro, siapa saja telah menutup siapa Allah, alaihi, atas man, ad-dunya, fid dunya, di dunia, zamban, akan satu dosa, satarahu alaihi fil akhirati, satarahu, maka Allah akan menutup alaihi, atas man, fil akhirati, di akhirat. Jadi siapa saja yang telah ditutup oleh Allah dosanya di dunia, ya, niscaya Allah akan menutupi dosa itu untuknya nanti di akhirat. Jadi jangan ditampakkan, ya, jangan ditampakkan dosa itu. Udah melakukan dosa tadi malam diceritakan, padahal Allah udah apa, sudah menutupnya kan. Kullu ummati mu'afan, kata Nabi, ya. Setiap umatku itu mu'afan, diampuni, dimaafkan, ya. Ilal mujahirin, kecuali mujahirin. Mujahirin orang yang apa? Yang membuka aibnya sendiri, ya. Allah sudah nutup aibnya, ya, dosanya, dia malah apa? Buka aibnya, diceritakan. Saya tadi malam apa? Sudah kabur, kayak gitu, ya, cerita bangga. Wah, saya tadi malam apa? Main ke sini, ke kafe, ke ini, kayak gitu, ya, melakukan kemaksiatan, cerita. Padahal Allah sudah menutupnya. Hati-hati. Wal mamnu, yang dilarang, ya, an yastura, adalah dia menutupi al ma'asiya, akan maksiat-maksiat, liyura, supaya dilihat apa anasu, orang-orang, annahu, bahwasanya dia wariun, orang yang waro, ya. Khaifun, yang takut, minallahi ta'ala, kepada Allah, ma'annahu, padahal dia laisa kadzalika, bukan seperti itu. Fahadha huwa, maka dia adalah sitrul murai, ya. Fahadha huwa, maka ini, ya, adalah sitrul murai, menutupi aib
orang-orang ria ya. Jadi hal yang dilarang ialah ia menutupi kemaksiatan agar orang-orang melihatnya menganggap bahwa ia orang yang waro. Nih, ya beda lagi nih. Dia menutupi kemaksiatannya supaya apa? Orang-orang ini melihatnya menganggapnya dia ini orang yang masya Allah ini ya waro takut pada Allah, padahal tidak ya, malah kebalikannya, malah dianya kayak gimana ya. Nah, ini apa, termasuk apa, dia ini menutupi aib orang-orang ria kayak gitu. Ini salah juga ya. Wa amma shadiqu, terus yang benar yang bagaimana? Adapun yang shadiq, orang yang benar, alladzi la yurai, yang tidak ria ya, falahu, maka baginya sitrul ma'asi ya, menutupi kemaksiatan, wa huwa matlubun lisamaniyati umurin, wa huwa matlubun, dan dia matlubun dituntut lisamaniyati umurin, terhadap 8 perkara. Yang orang yang benar ini apa? Yang tidak ria ya. Yang apa? Maka ia menutupi segala kemaksiatan dirinya. Nah ini tapi ada yang kewajibannya, ada 8 perkara ini. Matlub yang diminta dari dia, dituntut dari dia ini 8 perkara. Al-awalu, yang pertama ya, al-farahu bisatrillahi alaih, bergembira dengan penutupan Allah atasnya, atas orang itu. Jadi dia bergembira bahwasanya Allah menutup aibnya. Wa idaftadoha, apabila terbuka ya, terbuka apa aibnya, iktamma ya, iktamma, maka dia sedih ya, gom ya, ya farjal ham wa kashifa gom, maka ia akan sedih, galau ya. Bihadkillahi, dengan sebab apa? Hadkillahi, merobek ya, atau membuka ya, Allah satrahu, akan penutupnya. Wa khofa, dan dia takut, an yahtaka, bahwasanya Allah merobek satrahu, akan penutup aibnya, fil kiamati, di hari kiamat, lil hadisil mari ya, karena hadis al-mari yang lalu, ini yang barusan tadi lewat. Jadi yang pertama itu apa? Dia harus apa? Senang, gembira ya, bahwasanya Allah menutup aibnya. Nah, apabila terbuka aibnya, kejelekannya, ia merasa galau, sedih ya. Karena apa? Karena Allah membuka aibnya, dan ia takut nanti Allah akan membuka penutup aibnya ini di hari kiamat ini ya. Bihadkillahi kan ya, alimasir mina la tahtiki sitro'ana, kan gitu ya. La tahtiki sitro'ana, ya alimasir mina, wahai yang mengetahui sirri, rahasia, minna, dari kami, la tahtiki ya, la tahtiki, jangan robek, sitro'ana, penutup aib dari kita itu. Nah, kemudian yang wasani, yang kedua, ilmuhu ya, ilmunya dia ya. Jadi pengetahuannya dia, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala yukrihu zuhurul ma'asi, dia membenci ya, Allah membenci zuhurul ma'asi, akan penampakan kemaksiatan, wa yuhibbu, dan menyukai siapa Allah, satrahu, menutupi aibnya. Jadi yang kedua ini ya, dia harus mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala membenci memperlihatkan kemaksiatan. Allah nggak suka hambanya apa memperlihatkan kemaksiatan kayak gitu ya.
senang dengan kemaksiatannya, cerita kemana-mana kayak gitu, dan Allah menyukai menutupnya kayak gitu ya. Karena tadi ya, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. 6. Wasalisu yang ketiga, karohatu dzammin nasi, bencinya celaan manusia ya, lahu baginya, bizalika dengan hal itu. Bizalika ini apa? Duhurul ma'asi ya. Min haitsu dari segi annahu bahwasanya ia ya gummuhu merasa sedih, wa yashguluhu dan menyibukkan dia qalbahu akan hatinya, wa aqlahu dan akalnya, anto atillahi dari ketaatan pada Allah. Jadi yang ketiga ini, ia tidak menyukai ya, caci maki orang ya, kepadanya karena apa? Sebab terbuka aibnya itu. Kalau diceritakan ya, atau diperlihatkan aibnya, nanti apa? Orang malah apa? Mencaci maki dia. Nah, akhirnya dia apa? Jadi sedih kayak gitu, galau. Terus apa? Hatinya, pikirannya galau terus mikirin itu, terus berlarut-larut ya. Akhirnya dia apa? Nggak taat lagi sama Allah. Galau terus, kacau pikirannya, hatinya. Nah, akhirnya apa? Karena apa? Dia mikirkan omongan orang-orang, celaan omongan orang-orang, misalnya netizen kayak gitu ya. Nah itu. Nah, jadi mendingan apa? Gak usah ditampakkan itu. Ditampakkan apa? Maksiatnya, makanya itu. Nah, wa bihadzal illati, dan dengan ini alasan ya, yang bagi sepatutnya an yakroha, dia membenci alhamda pujian, alladzi yushgiluhu yang menyibukkannya an dzikrillahi ta'ala dari zikir kepada Allah, wa yusrifuhu dan memalingkannya an zikri dari zikir. Nah, dengan alasan ini ya sepatutnya semestinya ia membenci juga Pak pujian, membenci pujian yang dapat menyibukkannya dari mengingat Allah ya, dan memalingkannya dari zikir. Ya. Orang kalau sudah apa nggak suka dicela itu kan berarti apa? Senang dipuji ya gitu. Nafsu kan gitu. Ya, kemarin. Jadi nafsu itu mengembang ketika apa? Dipuji ya. Terus kalau dicela menyusut. Orang gitu senang ketika dipuji. Nah, harusnya apa? Ketika dipuji kita bagaimana? Biasa aja. Kalau bisa apa? Gak suka dengan pujian. Karena apa? Kalau udah suka dengan pujian orang biasanya apa? Lalai lagi dari apa? Mengingat Allah ya. Ini yang bahaya itu seperti itu. 6. Ar-rabi'u yang keempat, karohatuhu, kebenciannya dia lidzammin nasi, terhadap celaannya manusia, min haitsu dari segi ya ta'adza menyakiti ya. Fa inna dzamba, karena sesungguhnya celaan mu'limun menyakitkan lil qalbi terhadap hati, kama anna dorba sebagaimana bahwasanya pukulan mu'limun menyakiti lil badan terhadap badan. Nah, yang keempat ini ya, kebenciannya dia atau dia ini membenci, ia tidak menyukai celaan, caci maki, gunjingan orang-orang ya, di mana hal itu apa? Menyakitinya. Kan menyakiti kan? Kenapa? Karena cacian, celaan itu dapat menyakiti hati ya. Celaan ya, itu dapat menyakiti hati, walaupun itu bagaimana kuatnya ya tetap ya, celaan itu bisa apa? Menyakiti hati, seperti apa? Pukulan dapat menyakitkan tubuh gitu.
Ya kan tergantung tubuhnya ya, tubuhnya kuat apa tidak, sama hati juga gitu, tergantung hatinya kuat apa tidak. Kalau disakiti tubuh kita kalau udah terbiasa kuat ya, disakiti kayak apa ya mental lagi kan. Ya, hati juga kalau udah kuat hati kita ya, mau disakiti apapun ya akan kuat gitu. Nah, tapi tetap ada rasa sakit sedikit gitu. Wa khaufu ta'allumil qalbi, dan ketakutan ya disakiti hati, bidzami dengan celaan, laisa biharamin, tidak haram ya, tidak diharamkan, wala ya'si, dan tidak durhaka bidzalika dengan cacian itu. Jadi ketakutan, kekhawatiran disakiti hati dengan celaan, dengan cacian itu tidak diharamkan, dan ia tidak apa? Tidak durhaka, tidak bermaksiat dengan sebab cacian itu. Terus yang bermaksiat itu yang bagaimana, yang durhaka itu? Wa innama ya hanya saja ya'si. Ya'si ya durhaka idza apabila jazaat ya. Jazaat apa jazaat itu menyeret ya nafsuhu dirinya ya, atau nafsuhu ya dirinya. Jazaat ini gelisah aja, gelisah ya, jazaat gelisah, nafsuhu ya dirinya, min dzammin nasi dari celaan manusia, wada'athu, dan mengajak nafsunya itu, dirinya itu akan ila ma la yajuzu, kepada hal perkara apa-apa yang tidak diperbolehkan, hadaron, karena hati-hati, min dzambihim, dari cacian mereka. Nah, hanya saja sesungguhnya bisa bermaksiat ya, bisa durhaka apabila nafsunya, dirinya, jiwanya ini bisa gelisah ya. Maksudnya putus asa. Dia bisa putus asa karena sebab celaan manusia ya. Orang kan gitu, kadang dicela akhirnya jadi down kayak gitu ya, turun, akhirnya putus asa. Nah, akhirnya mengajaknya ini, menyeretnya kepada sesuatu yang tidak diperbolehkan, akhirnya muncul tindakan negatif ya karena dicaci itu. Maka ya hati-hati terhadap cacian orang-orang ini ya. Nah, jadi harus ditutupi aib kita itu ya, jangan sampai orang mencela kita, karena kalau dengan akhirnya orang mencela kita akhirnya berdampak seperti ini gitu. Dampaknya akan seperti ini. Nah, bagi kita dagoi kan. Wal khamisu, yang kelima, karahatud dzammi ya, kebencian celaan, min haitsu, dari segi anna syakhsa, bahwasanya manusia, adzama ya, yang mencaci, qad asallaha ta'ala, sungguh telah bermaksiat kepada Allah Ta'ala, bihi, dengan zam tersebut, dengan cacian itu. Jadi yang kelima ini, karohat zam ya, kebencian terhadap cacian ya. Jadi ia tidak menyukai cacian, celaan, dari segi bahwasanya di mana orang yang mencaci itu sungguh telah bermaksiat kepada Allah Ta'ala dengan perbuatan mencaci itu. Jadi sama bermaksiat nanti dia kepada Allah itu kalau mencaci. Jadi orang bermaksiat. Kalau kita menampakkan aib kita ya, akhirnya orang mencela kita. Akhirnya orang tersebut dosa karena sebab melakukan cacian. Mencela kan dosa. Ya, mencela ini kan dosa, mencaci dosa. Nah, akhirnya kita menyebabkan orang tersebut berbuat dosa. Ini kita nggak suka ini seperti itu gitu. Wadah. Nah, asadisu, yang keenam, khaufu qasdin nasi,
Khaufu takut qasdinasi maksudnya orang-orang iyahu kepada dia ya, bisyarrin dengan keburukan idza arafa apabila mengetahui annasu dzambahu akan dosanya dia. Jadi takutnya dia takut khawatir orang-orang akan bermaksud buruk, bermaksud jelek kepadanya, bermaksud jahat kalau apa? Dia diketahui dosanya. Ya, misalnya ada orang ya, dia cerita saya sudah maling tadi malam ya, akhirnya orang wah ente maling, dipukulin sama orang-orang kayak gitu ya. Maksudnya apa? Gaya dia udah maling ngebobol rumah siapa yang susah dibobol ya, dia cerita malah apa? Akhirnya kayak gitu. Nah ini ya, jadi apa? Dia harus apa? Berpikiran ke situ nih, ya. Jangan sampai apa? Orang berbuat jahat karena apa? Dia telah membuka aibnya itu. Nah, wasabiu yang ketujuh al haya'u malu. Fa innahu karena sesungguhnya malu nau'u alamin ghairi alamid dzammi ya. Sesungguhnya malu ini nau alamin jenis sakit ya, jenis sakit ghairi alamid dzammi yang bukan alamid dzammi sakit celaan wa qasdi bisyarrin dan qasdi ma'tuf kemana wa qasdi ini wa ghairil qasdi itu ya. Dan bukan tujuan bisyarrin dengan keburukan. Jadi yang ketujuh ini ya malu ya, ia harus merasa malu. Kenapa menampakkan aib? Enggak malu kayak gitu ya. Nah, karena dengan malu ini adalah apa? Satu jenis sakit yang bukan sakit akibat celaan ya. Kan nggak sakit ya malu ini ya, bukan karena sebab dicela kayak gitu, enggak, malu mau menampakkan orang lain, dia udah ceritain aibnya kayak gitu, wah saya dulu udah pernah gini 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 gini, ente udah ngapain aja, ente udah bisa apa, udah ngelakuin apa ente ya, udah gede gini nggak ngapa-ngapain ente, diem aja malu. Nah ini bagus kayak gitu ya. Ya, ini jadi malu itu apa? Ya suatu macam penyakit ya, sakit ya, sakit bukan penyakit, sakit yang bukan sakit akibat celaan ya. Dan bukan tujuan buruk, gak ada tujuan buruk sakit itu ya. Bahkan apa? Wa khuluqun nafisun, dan dia malu itu khuluqun akhlak nafisun yang berharga, wa wasfun mahmudun dan sifat yang terpuji. Malu, kita punya rasa malu, sifat malu ini apa? Masya Allah ya, termasuk akhlak yang sangat berharga dan sifat yang terpuji ya. Paling malunya manusia siapa ya? Rasulullah. Masya Allah malu beliau ya, pemalu, tapi ketika berani paling berani beliau ini. Itu qala, karena bersabda siapa Rasulullah SAW, al haya'u malu itu khairun kulluhu adalah kebaikan seluruhnya. Malu itu adalah kebaikan seluruhnya. Di dalam malu itu ada kebaikan semuanya itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al haya'u syu'batun minal iman, adalah satu cabang dari iman. Jadi malu ini termasuk apa? Cabang dari iman. Qala sallallahu alaihi wasallam al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Ini masyaallah. Malu itu ya la ya'ti, tidak datang apa malu illa bi khairin, kecuali dengan kebaikan. Jadi malu ini tidak akan datang kecuali dengan apa? Kebaikan. Pasti ada kebaikan di situ kalau ada malu ya. Itu. Nah, tapi jangan malu-maluin ya. Beda malu sama malu-maluin. Nah, jadi orang yang punya malu itu Masya Allah bersyukur ya. Nah, jadi ketika kita mau menampakkan aib, ingat malu kayak gitu. Jadi orang lain dia
teman kita udah cerita dia sudah apa kita enggak. Itu masya Allah berarti. Nah, pertahankan seperti itu. As-saminu wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Ya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.